Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurata Ayun dari jurusan Pendidikan Luar Biasa, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Makassar. Baik, di sini saya akan membacakan program modifikasi perilaku menggunakan teknik-teknik modifikasi. Baik, sebelum saya lanjut kepada teknik modifikasi yang akan saya gunakan, saya akan sedikit menjelaskan anak berkebutuhan yang saya ambil, yaitu anak gangguan emosional atau gangguan emosi. Sebelum kita lanjut kepada tekniknya, saya akan sedikit membacakan atau memaparkan hasil asesmen saya. Nama anak Muhammad Farka, umur 7 tahun, kelas 2 SD. Hasil asesmen: setelah melakukan wawancara dan melihat si anak pada saat berada di sekolah dan pada saat jam pembelajaran, si anak kurang memperhatikan guru dan bahkan seringkali mengganggu temannya saat belajar. Emosi dan sosial. Dalam mengasesmen emosi dan sosial anak, saya melihat bahwa si anak ini yang periang dan agresif. Ia mempunyai kebiasaan jahil terhadap teman-teman di sekolah dan atau lingkungannya, sehingga si anak sering dijuluki anak yang bandel. Dalam mengasesmen bahasa dan komunikasi, saya melihat si anak mengalami seperti gangguan berbahasa atau kadang bicara yang kurang jelas, bahkan si anak kadang tidak mau bicara. Dan pada saat bicara, dia bicara yang tidak sopan kepada temannya maupun guru dengan cara marah-marah dan membentaknya. Mungkin itu hasil asesmen yang saya buat. Kita lanjut kepada teknik atau modifikasi perilaku untuk anak. Teknik dan modifikasi perilaku yang saya gunakan adalah token ekonomi. Baik, kita lanjut ke tekniknya. Sebelum itu, saya akan menjelaskan sedikit mengenai token ekonomi. Token ekonomi yaitu program modifikasi perilaku yang dirancang untuk meningkatkan perilaku yang diinginkan dan mengurangi perilaku yang tidak diinginkan melalui penggunaan token atau tanda-tanda. Seorang anak akan menerima token setelah menunjukkan perilaku yang diinginkan oleh guru maupun orang tua. Pada pembentukan perilaku, apabila seorang anak menunjukkan perilaku yang tidak diinginkan, maka token akan ditarik kembali oleh guru atau orang tua. Apabila seorang anak menunjukkan perubahan perilaku, baik peningkatan perilaku yang diinginkan maupun pengurangan perilaku yang tidak diinginkan, maka token yang dikumpulkan kemudian ditukar dengan penunggu badge of reward seperti hadiah atau penghargaan. Token yang diberikan dapat berupa stiker, tanda bintang, poin, dan sebagainya. Baik, kita akan lanjut kepada penerapan teknik modifikasi perilaku token ekonomi. Yaitu yang pertama, saya akan mengenali dengan jelas tingkah laku yang ingin diubah. Di sini tingkah laku yang saya ingin ubah, yang pertama adalah sifat anak yang sering mengganggu temannya dan sifat agresif dan sifat yang terlalu agresif, di mana anak ini selalu menjahili teman-temannya. Dan saya ingin merubah sifat yang anak ini yang tidak sopan dan kadang marah-marah bahkan membentak temannya. Penerapan yang kedua yaitu pilihan jenis token yang akan digunakan. Keadaan atau benda yang mempunyai nilai yang boleh dikumpulkan dan ditukar, yang menjadi sokongan kepada sesuatu peneguhan perilaku. Banyak yang benda yang dapat dipakai sebagai token seperti uang, mainan, kelereng, kacang, kancing, stiker. Pilihan token yang mudah untuk dihitung dan dapat dilihat, disukai, sukar untuk dipalsukan, dan aman digunakan oleh anak-anak. Di sini saya memilih token jenis stiker. Tahap yang selanjutnya,
Pilih penangguh atau back of reverse chat atau hadiah yang boleh ditukar dengan token. Pilih hadiah yang dapat ditukar dengan token yang telah dikumpulkan. Hadiah ini tidak perlu terlalu mahal. Contohnya seperti uang saku tambahan, jalan-jalan, memberikan makanan kesukaan, atau boleh menonton tayangan TV kesukaan. Di sini saya memberikan hadiah berupa makanan kesukaan. Tahap yang selanjutnya, hitung berapa nilai token untuk suatu perilaku, dimana kita perlu menetapkan berapa nilai token untuk suatu perilaku yang diinginkan. Contoh pada kegiatan di sekolah misalnya, datang awal kelas bernilai 1 token, tidak mengganggu temannya bernilai 1 token, mengembalikan mainan ke tempatnya bernilai 1 token, menyelesaikan kegiatan sendiri bernilai 5 token. Itu adalah sebagian contoh. Yang selanjutnya, berapa harga untuk hadiah yang akan ditukarkan dengan token, dimana kita perlu mengatur berapa harga hadiah yang dapat ditukarkan dengan jumlah token. Misalnya 20 token dapat ditukar dengan uang saku tambahan sejumlah 50.000. Main game di komputer 15 token, menonton TV kesukaan bernilai 10 token. Dan di sini saya menggunakan makanan yaitu bernilai 20 token dan bisa menukar makanan kesukaan sebanyak apapun. Dan tahap selanjutnya kita membuat bank token, di mana bank token boleh berbentuk toples. Untuk token yang berupa kancing, kelereng, atau benda lainnya tidak dapat ditempel, berupa papan atau kertas yang dapat ditempel atau ditulis. Bank token harus ditempatkan di tempat yang dapat dilihat oleh semua orang agar tidak terjadi kecurangan. Dan kita di sini tahap selanjutnya yaitu penentuan kapan waktu penukaran token. Di sini menentukan waktu untuk menukar token yang sudah dikumpulkan anak-anak. Perlu membuat kesepakatan dengan anak-anak kapan mereka menukarkan token secara berkala. Misalnya token dapat ditukar pada rentang waktu 1 minggu. Selain kita memberikan token, kita juga harus selain kita memberikan token harus disertai dengan pujian. Token diberikan serta pujian, dan dimana di sini kita dapat mengurangi token dan menguatkan pujian. Itu adalah tahap-tahap penerapan token ekonomi atau modifikasi perilaku. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai modifikasi perilaku yang saya gunakan, di mana kasus anak ini gangguan emosi yang suka mengganggu temannya, yang suka berbicara kasar atau tidak sopan, yang kadang berbicara tidak sopan kepada teman-temannya. Di sini saya akan memberikan peraturan. Yang pertama, ketika tidak mengganggu temannya akan diberikan token 1. Ketika dalam pembelajaran memperhatikan guru diberikan 1 token. Ketika berbicara sopan akan diberikan 1 token. Dan begitu pun sebaliknya, ketika anak-anak itu melakukan hal yang sebaliknya, tokennya akan ditukarkan. Mungkin itu yang saya bisa jelaskan. Mohon maaf bila banyak kekurangan dalam pemaparan materi modifikasi perilaku anak, khususnya token ekonomi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.